Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 04 yang beranggotakan Ertadi Setiawan NIM 19.18006, Khalidah Zahra NIM 19.18007, Dava Fariza NIM 19.18022. Judul yang kami ajukan untuk tugas proyek ini yaitu implementasi BST dalam membangun daftar vocabulary. Dan lanjut ke implementasi tempat penyimpanan. Landasan teori tempat penyimpanan, linked list, adalah struktur data yang terdiri dari suatu node dan referensi atau pointer yang menghubungkan satu node dengan yang lain, di mana node terakhir memiliki referensi ke null. Setiap node memiliki data dan referensi ke node selanjutnya atau singly, dan atau ke node sebelumnya atau doubly. Digunakan sebagai dasar implementasi stack atau queue. Tidak ada unsur random access via index seperti array, dan setiap operasi biasanya perlu operasi sekuensial dari node awal. Untuk penjelasan studi kasus kami, yaitu program vocabulary, yang pertama disediakan huruf abjad antara A sampai Z. Ada dua opsi, yaitu insert otomatis, yaitu dari A sampai Z, dan ada input secara manual. Kemudian program bisa menampilkan huruf-huruf tersebut secara in order, post order, pre-order, dan reverse order. Kemudian bisa melakukan pencarian sesuai huruf abjad. Jika huruf abjad tersebut ada, maka akan muncul status ditemukan. Jika tidak ada, maka muncul huruf tidak ditemukan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik. Nah, sebelum saya membahas mengenai karakteristik, saya akan membahas sedikit mengenai definisi dari pohon pencarian biner itu sendiri. Jadi, pohon pencarian biner adalah pohon biner di mana anak kiri hanya berisi node dengan nilai kurang dari atau sama dengan node induk, dan di mana anak kanan hanya berisi node dengan nilai lebih besar dari node induk. Nah, pada pohon pencarian biner ini tidak memiliki batas untuk menyimpan data, juga memiliki urutan khusus ya dalam penyusunan elemen datanya, serta pohon pencarian biner ini juga digunakan untuk memasukkan, kemudian menghapus, dan mencari data. Nah, di sini terdapat karakteristik dari pohon pencarian biner. Yang pertama adalah setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak, kemudian derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2, dan dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan, kemudian dimungkinkan tidak mempunyai simpul, kemudian setiap node mempunyai value dan tidak ada value yang double, dan value yang ada di sebelah kiri tree lebih besar dari rootnya, dan value yang ada di sebelah kanan tree lebih besar dari rootnya. Sisi kiri dan kanan tree bisa menjadi root lagi atau bisa mempunyai child. Jadi binary search tree ini memiliki sifat rekursif. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa definisi yang telah saya sebutkan tadi itu yang membedakan antara pohon pencarian biner dan pohon biner. Selanjutnya adalah tipe data abstrak. Jadi, pohon biner ini memiliki tipe data abstrak, dan pohon biner ini memiliki konsep yang mirip ya dengan senarai atau list, di mana perbedaannya pada list hanya dihubungkan tepat satu buah simpul, sedangkan pada pohon biner menghubungkan 2 buah simpul yaitu left dan right. Jika pohon biasa, maka simpul yang dihubungkan dapat berjumlah lebih dari 2. Nah, untuk penjelasan mengenai tipe data abstraknya, jadi simpul pada pohon biner ini terdapat info ya, yang menyimpan informasi dengan tipe tertentu seperti list. Nah, selain itu juga terdapat right dan left yang menyimpan alamat dari simpul berikutnya. Nah, dengan begitu sebuah simpul dapat terhubung dengan simpul yang lainnya. Terdapat juga sebuah parent ya, yang menunjukkan alamat dari induk simpulnya. Dengan parent ini, simpul dapat menelusuri ke dua arah, yaitu ke arah anaknya dan induknya. Selain karakteristik dan tipe data yang telah saya jelaskan, binary search tree ini juga memiliki berbagai macam operasi. Yang pertama adalah operasi search, di mana operasi ini digunakan untuk mencari elemen. Kemudian ada
operasi insertion, yaitu operasi untuk menambahkan elemen, dan ada operasi deletion, yaitu operasi untuk menghapus elemen. Nah, pada operasi insertion ini harus mengikuti aturan minimal maksimal, di mana node yang bernilai lebih kecil dari root akan diletakkan pada subtree bagian kiri, dan node yang bernilai lebih besar dari root akan diletakkan pada subtree sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembagian tugas dari tugas proyek ini, untuk yang bagiannya Mbak Khalida Yara adalah membuat kelas BST ini, kemudian menjadikannya private dan public, kemudian membuatkannya di main function seperti ini. Kemudian untuk saya sendiri, Ertadu Setiawan, saya membuat tipe data abstrak ini, tree, start new tree node ini, insert tree node, dan ini dari clear pencarian data, print tree order, print tree post order, print tree pre-order, print tree reverse order, dan untuk Java Varezia membuat fungsi uppercase alphabet ini. Oh ya, yang ini juga Mbak Khalida Yara yang membuatnya. Kemudian untuk kondisi status ini sampai bawah, yaitu Mas Java Varezia. Untuk saya sendiri, Ertadu Setiawan, hanya untuk tipe data abstrak stroke ini dan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian lanjut ke programnya, dan ini adalah untuk program binary search tree vocabulary-nya. Dari tim kami membuat seperti ini untuk strukturnya. Yang pertama dimulai dari mengincludekan library C++ yang ingin digunakan, kemudian membuat kelas yang dibuat oleh Mbak Khalida Yara. Kemudian dalam kelas tersebut ada private dan public. Nah, dalam private tersebut ada tipe data abstrak yang bernama tree, yang isinya ada tipe data char yang bernama data, kemudian ada pointer left, pointer right, dan pointer parent. Nah, parent ini untuk rootnya. Kemudian untuk struct new tree node ini berfungsi untuk membuat node baru, pointer baru. Kemudian untuk selanjutnya insert tree node, nah ini berfungsi untuk memasukkan data ke pointer. Jika kondisinya pointer tersebut masih nol, akan dijadikan sebagai parent atau root. Kemudian jika data yang masuk lagi lebih kecil dari parentnya, akan dimasukkan ke sisi kiri, dan jika lebih besar dari rootnya, dimasukkan ke sisi kanan. Nah, ini adalah rumus untuk binary search tree. Kemudian di public ada prosedur clear, ini digunakan untuk menghapus data di pointer. Kemudian ada fungsi boolean pencarian data. Nah, ini digunakan untuk pencarian data di binary search tree-nya. Nah, untuk kondisinya seperti ini. Nanti balikannya akan true dan false. Kemudian ada prosedur print tree order, yang ini digunakan untuk mencetak binary search tree-nya secara in order. Nah, ini dari sisi kiri ke root, kemudian ke sisi kanan. Kemudian ada prosedur print tree post order. Nah, ini digunakan untuk mencetak binary search tree-nya dari kiri ke kanan, kemudian ke root. Semua ini dilakukan secara rekursif ya. Yang kemudian untuk pre-ordernya dari root kemudian ke kiri dan ke kanan.
Nah, ini ada satu lagi yang kami buat, yaitu reverse order, yaitu kebalikannya dari in order. Nah, di sini seperti ini, dari kanan kemudian ke root kemudian ke kiri. Nah, di sini kami menambah fungsi uppercase alphabetnya. Ini digunakan untuk mengetahui apakah huruf tersebut termasuk dalam alfabet atau tidak. Nah, di sini ada prosedur awal. Nah, isinya seperti ini, ada programnya. Di sini ada 3, atau alfabet A ke Z, ini secara uppercase, dan ini lowercase, dan ini manual. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke programnya saja. Nah, di sini ada pilihan menu, ada 3. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya ingin memilih yang 1. Ini akan memasukkan ke pointernya dari A sampai Z. Nah, di sini ada pilihan, ada in order, post order, pre-order, reverse order, dan pencarian. Nah, misal milih nomor 1. Nah, in order akan mencetak dari A, B, C sampai ke Z. Kemudian jika kita ingin mencetak reverse order, post order dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian pre-order, hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk reverse order, kebalikan dari in order. Kemudian untuk pencarian, misal huruf yang ingin dicari yaitu huruf N besar ya, kemudian enter. Nah, huruf N ditemukan. Kemudian jika ingin mencari lagi, misal yang ingin dimasukkan yaitu huruf N nya kecil. Nah, huruf N kecil tidak ditemukan, seperti itu. Nah, untuk yang manual, keluar dulu. Untuk yang nomor 2 sama seperti yang nomor 1. Ini huruf awal yaitu untuk rootnya, misal huruf K besar. Masukkan huruf M, L, kemudian isi lagi U, isi lagi O, yang P tidak ingin mengisi lagi. Nah, kemudian untuk mencetak in order seperti ini, KLMOO. Kemudian untuk post ordernya sama. Untuk pre-ordernya, kemudian untuk reverse order. Nah, kemudian untuk pencariannya, nah di sini kan hanya ada huruf KMLUO, yang mencari huruf O. Nah, huruf O ditemukan, seperti itu. Nah, sekian program untuk vocabulary binary search tree-nya. Yang intinya adalah program ini untuk indexing ya, dari huruf abjad A sampai Z, seperti itu. Bila ada kesalahan bisa sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.